Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga. Karena kemarin ada seminar di sini masalah tasawuf, kan memperkenalkan untuk lonceng di sini, lonceng tasawuf. Tapi itu tidak lonceng juga, gitu kan. Jadi tidak ada tandanya lonceng seperti itu. Cuma dalam pembahasan tasawuf, kalau mau membahas atau mau belajar tasawuf, ada orang yang mengatakan itu harus bersanad, gitu kan. Ada yang bilang, ah nggak usah, langsung aja kepada Allah. Nah, saya sih sebagai orang yang eh, tidak ada pengetahuan tentang itu, karena usia udah tua, kemudian dosa ya sangat banyak, gitu kan, kebutuhan juga banyak. Bagaimana cara pendekatan diri kepada Allah? Di antaranya kan melalui tasawuf itu, di antaranya mungkin ya. Dan belajar itu katanya harus bersanad, gitu kan. Nah, saya pengen penjelasan dari Buya bagaimana ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang itu sangat terkenal sekali, apa itu hadis atau pepatah atau iktibas ulama, man ta'allama bi ghairi syaikhin fa syaikhuhu syaitan. Barang siapa yang belajar, tapi di sini tidak umum belajar ilmu ya, belajar itu spiritual itu, kalau tidak punya guru maka gurunya setan. Ini saya melihat ada benarnya ini ya. Memang ketika kita masuk dalam wilayah spiritual, itu adalah kita masuk dalam wilayah yang kita sendirinya gelap gulita, ya, tidak semudah itu, ya. Apalagi kita, Nabi Ibrahim saja itu setannya datang mengaku Tuhan, ya. Ahlal tulakal muharramat, sejak hari ini semua yang haram menjadi halal buat kamu. Ya, akhirnya Nabi Ibrahim itu sadar ini pasti setan, langsung cari batu dan dilempari. Dan akhirnya sampai sekarang kita napak tilas Nabi Ibrahim melempari setan itu ketika musim haji. Kita ada balang jumrah, itu adalah untuk melempar setan. Sekalipun saya yakin tidak bakal kena setan itu. Tapi itu hanya menapak tilasi saja lah gitu, bahwa betapa mencari kebenaran itu di tengah perjalanan kita disesatkan oleh itu. Makanya perlu ada mursyid. Itu yang jadi persoalannya. Tetapi juga kita masih hati-hati bahwa mursyid sendiri sesungguhnya nggak usah dicari. Orang cari mursyid itu banyak kesasar kok. Ujung-ujungnya cari merah delima. Betul nggak? Nyari piring petuk, nyari pedang samurai, mencari cangling babi, terakhir menggandakan uang, ya disasar-sasarakan. Nah, hakikatnya nanti begini sebetulnya, bukan murid mencari mursyid, tapi mursyid yang mencari murid. Ya, mursyid itu akan mencari orang-orang yang punya bakat dan minat. Kayak musabaqah tilawatil Quran kan kita mencari minat, ya. Kita cari ya anak berbakat kita latih. Nah, mursyid juga sama, dia mencari. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu mencari murid. Ya, dan kebetulan ceritanya kan gitu. Di kalangan para ulama nggak ada yang dilirik, yang udung-udungnya 5 meter yang lirik. Malah yang ketemu adalah seorang pemuda yang Kristiani, anak muda. Nah, ini cakep dia, dibina ya jadi wali. Semacam itu. Jadi artinya bahwa ngati-hati cari mursyid itu. Nah, bagaimana ini ngati-hatinya? Standarnya satu. Dari sisi syariat. Lihat dulu syariatnya. Jangan dulu cari kesaktian-kesaktian ya, sembar-sembur kayak udah dumung enggak. Iya. Iya. Secara syariat coba lihat sholatnya, Fatihahnya bener enggak? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wis udah pinjang lagi sudah. Iya. Ya, apa namanya wala bedol. Udah percuma. Iya, apalagi suruh baca kitabnya nggak bisa. Apal-apalan. Iya. Oh, dia menggebu-gebu, ngajak orang baca Quran, ya. Ternyata dianya nggak bisa baca Quran, nggak apa aja.
Nah, itu ya semacam itu. Kalau sudah jelas Qurannya nggak bisa, salah nggak benar, nguyul bareng ngadeg wis tinggalan bala. Setan wis. Ya, jadi artinya nanti selanjutnya bahwa pada akhirnya ketika Anda ingin memasuki wilayah spiritual itu, tetap pintu gerbangnya adalah syariat. Ya, kuasa dulu syariat itu bagaimanapun juga. Jangan dianggap remeh karena itu pintu gerbang. Ya memang ada yang ujuk-ujuk seperti wali-wali abdal kayak Dun Al-Masri itu hari ini jadi pelacur besok jadi wali je. Ada Robi'ah Al-Adawiyah. Ada yang hari ini jadi pemabok, perampok, besoknya jadi wali. Tapi itu kan jarang terjadi. Betul nggak? Jadi kalau menyontoh, menirulah sesuatu yang banyak terjadi, yang jarang terjadi. Nah, jadi artinya ya melalui proses syariat dulu, pembenaran kita dulu, pembetulan dulu, artinya secara rapi ya ibadah kita, sholat kita, puasa kita, baca Quran, mengenali hukum-hukum fikih yang secara betul dan sebagainya, kemadhabannya, apakah di akidahnya, di syariatnya, thariqatnya dan sebagainya, nah, itu baru masuk ke dalam wilayah spiritual. Bisa gak masuk ke rumah tapi nggak lewat pintu? Lewatnya jendela, bisa nggak? Bisa nggak masuk ke rumah lewat jendela? Namanya apa? Maling. jadi artinya orang yang masuk wilayah itu tanpa prosedur syariat namanya ya maling namanya gitu. Jadi itu sangat betul sekali. Tetapi saya pesan terakhirnya silakan mau mencari mursyid silakan, tapi tolong standar syariat diterapkan, perhatikan dulu. Ya kan, apakah gini barang ada terus ngujul cewek tak beli, ya kan begitu. Kemudian dia pengetahuannya seperti apa, ya kalau dia tidak tahu hukum sama sekali gimana aku. Ini banyak mursyid yang mengklaim mursyid ternyata baca kitab nggak bisa, baca Quran nggak bisa, hukum nggak ngerti, mulutnya gombal, ya tukang ngerasani uang dan sebagainya. Jadi nanti betul biar saya terangkan agak galau sendiri mumpung kalingan ya. Tetapi juga penting juga pendalaman spiritual itu juga wawasan kita juga diperluas. Jangan bukan hanya pikiran-pikiran saja. Karena nggak ada wali goblok tuh. Bakal wali ku pinter nang menguasai banyak ilmu. Masa ilmu wali jebelang aplongo. Iya itu bareng. Iya, kita reformasi nggak ngerti, ekonomi nggak ngerti, kita perburuan ya nggak ngerti, masalah PBB nggak paham, Ukraina nggak tening nggak Ukraina baru ya Vladimir Putin sih wong di Putin, wah ya goblok mah. Jadi wali juga orang yang cerdas, nggak mungkin ya wali itu goblok ya, pengetahuan luas. Jadi begini nanti, silakan mencari, silakan belajar, silakan berdoa, termasuk apa saja. Mau minta sugi, minta benar, pengen jadi wali, mangga silakan. Apa saja, minta pengen jadi wali, pengen jadi pejabat, pengen jadi profesor, pengen jadi orang kaya dan pengen jadi orang sakti, mangga silakan. Allah apa saja bisa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Silakan minta. Tetapi nanti yang penting adalah bukan rumusan doanya yang penting. Allah nggak perlu doa panjang-panjang, to the point saja sih. Ya, di Al-Quran doa para nabi, para rasul nggak ada yang panjang-panjang. Doa aja rong jam si pribadi mana. Iya doa itu depan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi habli min ladunka waliyya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Selesai poin depan aja. Yang penting. Jadi nanti yang penting bukan doa rumusannya, tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri kita supaya doa kita dikabul, supaya kita layak diberi oleh Allah. Itu yang paling penting. Terima kasih, gitu aja. Enggak. Jadi selanjutnya satu closing statementnya sekali lagi bahwa nanti dalam memposisikan diri kita di tengah masyarakat yang layak, kemudian memposisikan kita sebagai manusia, itu tentu artinya ini namanya mujalasa, ya, apa?
Ya, mujalasatul aulia ini adalah artinya bahwa ketika kita tidak berdialog dengan siapapun kecuali dengan diri kita sendiri, fa'ana jalisuka, kata Allah, maka aku akan bercengkrama bersamamu. Ketika engkau hanya bercengkrama dengan dirimu sendiri, maka akulah sebagai teman bercengkramamu. Artinya ketika manusia itu lebih banyak introspeksi, berdialog dengan dirinya sendiri, dengan hatinya sendiri, disitulah kita berdialog dengan Tuhan. Karena hati kita tidak pernah bohong. Yang bohong adalah otak kita. Jadi makanya ketika kita pertengkaran antara hati dan otak ini tidak selesai, tidak ada genjatan senjata, ceasefire, maka dijamin Anda tidak akan bisa tidur. Kapan bisa tidur? Ketika sudah ada perdamaian antara hati dan otak kita. Kalau kita punya masalah, bertanyalah kepada hati kita, dia akan jujur. Tapi kalau bertanya kepada otak kita, dia akan memberikan advokasi, mencari pembenaran terhadap kesalahan-kesalahan kita. Kejujuran ada di dalam hati kita. Itulah inti tasawuf, bahwa yang sering tanyalah kepada hatimu sendiri. Terima kasih. Enggak. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.